memperingati Hari Lahir Pancasila, Senin 2 Juni 2025 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Prajurit Surya, pimpinan saya Gali. Siap. Gerak. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Istirahat. Idman. Gerak. Cepat, kopinya mana? Cepat. Lari. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Mana pembina upacara? Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Gerak. Teruskan. Langkah. Gerak. Maju. Dan.
Satu, langkah belakang, jalan. Tiga, langkah belakang, jalan. Teruskan. Arah, menyerah, merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik, kanan, kanan kiri, jalan. Langkah, tegap, maju. Jalan. Balik ganti. Tak. Kan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu Tuhan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari lahir Pancasila, hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam teks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan asta kita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam asta kita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologi akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan ketimpangan, kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa
harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohensi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Serta kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran ekonomi kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoax, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila harus terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis, dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengharusutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan secara sendiri-sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan, dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan sekedar teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia sejahtera bukan hanya dalam rangka statistik, tetapi juga dalam rangka berkeadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budi dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudari sekalian, peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita semua. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya,
berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Ketua BPIP. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya memimpin doa kali ini dengan tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami bermohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, penuh harapan dengan hati dan pikiran, menunduk khusyuk, penuh kerendahan. Berilah kami rasa syukur atas nikmat-Mu yang tanpa batas, nikmat kebangsaan, berbalut cinta, kasih, dan sayang. Ya Allah yang Maha Agung, kami bermohon dengan kemuliaan-Mu yang membimbing segala sesuatu. 1 Juni 1945, Engkau bimbing hamba-hamba pilihan dalam perkumpulan bersama, duduk penuh cinta, berdiri tegak, bersuara, merumuskan cara menjaga Nusantara. Bimbinglah kami ya Allah dengan cara yang sama, merawat anugerah Pancasila. Bantulah kami tetap berdiri tegak, membela Indonesia. Ya Allah yang Maha Kuat, kami berharap dengan kekuatan-Mu yang tak tertandingi, berilah kami ketabahan, kokoh, menjaga kemanusiaan dalam keadaban. Bimbinglah kami dalam menjaga setiap jengkal tanah Indonesia. Ajarkan hati dan langkah kami untuk berperilaku adil tanpa membeda-bedakan. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami berharap dengan kuasa-Mu yang meliputi seluruh semesta, hindarkan negeri kami dari kezaliman, ketidakadilan, dan perpecahan. Jauhkan bumi kami dari saling curiga, saling fitnah, dendam, dan permusuhan. Eratkan hati kami dalam persaudaraan sepanjang zaman. Sebagai pendiri bangsa, telah mengajarkan keteladanan. Ya Allah yang Maha Penabur karunia, berkahilah kami agar kami tetap mencintai Indonesia tanpa henti, sehingga kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, dalam keadilan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ahzab-Mu. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara.
Pembina penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Sebelum saya meninggalkan mimbar, mari kita berikan aplaus untuk para petugas yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, dilanjutkan dengan pengumuman-pengumuman.